Lah sekarang kok masalah Ade Armando hanya buat postingan sampai 40 ormas Islam. Terlalu besar Ade Armando, terlalu besar Grace Natali, terlalu besar Abu Janda. Dilapori oleh 40 ormas. Nggak perlu 40 ormas. Walaupun Abu Janda ini Muslim. Saya melihat perilaku dia selama ini tidak mencerminkan sebagai seorang Muslim. Pendeta Gilbert Lumoindong. Saya senang nih ketemu dia malam ini. Saya searching. Coba Anda lihat tuh. Baru beberapa waktu yang lalu Gilbert itu menghina Islam loh. Yo, Okezoners, balik lagi di The Daily Buzz Okezone. Sekarang kita spesial nih tamunya. Ada Bang Rasman Arif Nasution. Iya, selamat malam. Selamat sore, Bang. Iya, ada dengan Pak Arif. Mas Arif juga. Iya, Mas Arif dari Medan. Ada tamu saya juga nih dari Medan 33. Oke, siap. Bang Rasman, kita langsung aja ngobrol nih soal kasusnya Pak JK. Mas Ade Armando dilaporkan oleh 40 ormas Islam. Tanggapan itu dulu. Begini, malam ini juga menarik topik ini. Saya tadi malam melihat statement utuh dari seorang Grace Natali. Kalau statement dari Bung Ade Armando, kita hampir tiap hari telepon-teleponan. Yes. Terus saya lihatin pernyataan dari Grace Natali. Nah, terus dari 3 yang dilaporkan ini, Ade Armando, Grace Natali, Abu Janda. Abu Janda, Permadi Arya ya. Walaupun Abu Janda ini Muslim, saya melihat perilaku dia selama ini tidak mencerminkan sebagai seorang Muslim. Oke. Itu boleh dong saya menilai ya. Boleh. Tetapi di kasus ini saya belum melihat tingkat kesalahan yang fatal dari seorang Abu Janda. Oke. Saya belum lihat. Apakah saya belum lihat postingannya secara utuh atau apa? Nah, kemudian Grace Natali dia begitu gentle mengatakan bahwa bahkan bicara ke Pak Ahmad Ali, mengatakan bahwa tidak usah dilibatkan partai. Ini masalah pribadi saya yang saya selesaikan secara pribadi. Begitu juga dengan Ade Armando. Nah, jadi yang saya sedikit agak khawatir, kok kasus ini dianggap begitu heboh gitu. Oke. Saya tadi buka searching di Google. Bagaimana, kan nanti malam ada tuh pendeta Gilbert Lumoindong. Saya senang nih ketemu dia malam ini. Saya searching. Coba Anda lihat tuh. Baru beberapa waktu yang lalu Gilbert itu menghina Islam loh. Masalah zakat 2,5% dan sholat. Ya. Pak JK bisa memaafkan dia. Gilbert itu datang ke Pak JK. Orang sudah laporkan tuh di Polda, belum ada kepastian hukum sampai hari ini. Nah sekarang kenapa persoalan ini Pak JK tidak mau redam sih? Gilbert saja yang bicara begitu keras menghina Islam menurut saya bisa dimaafin, malah ditenang-tenangin. Lah sekarang kok masalah Ade Armando hanya buat postingan, kemudian dia ya dalam bahasa captionnya itu bertanya, kok Pak JK gitu ya, kira-kira gitu. Oke. Kok Pak JK bilang bahwa Kristen boleh bunuh Islam, kira-kira gitu. Atau kira-kira Islam boleh bunuh Kristen, kira-kira gitu. Nah, ini kan bertanya, bukan tuduhan. Tapi langsung direspon begitu rupa. Sampai 40 ormas Islam. Saya ini Muslim. Sudah haji juga, umroh berkali-kali. Ya, keluarga saya jelas terdiri ayah saya ulama, hafiz Quran. Terlalu besar Ade Armando, terlalu besar Grace Natali, terlalu besar Abu Janda. Dilapori oleh 40 ormas. Nggak perlu 40 ormas. Cukup warga negara aja proses dia. Jadi saya malu saya. Urusan gini sampai 40 ormas. Apa sih? Sudah kalau ini bermasalah sudah laporin. Dan yang paling ideal melaporkan ini adalah Pak JK. Oh, karena pencemaran nama baik gitu ya. Ya katakanlah dulu kalau mereka unsur yang lain kan hoax.
menimbulkan ujaran kebencian, memprovokasi, menghasut. Tapi yang paling nggak nyaman saya kata-kata dari Pak Din Samsudin Apa? ketika mereka dari Mabes Polri. Pak Din mengatakan bahwa saya nggak tahu dari Mabes Polri atau dari mana ya. Tapi di situ ada beberapa tokoh termasuk Hamdan Zulfa, kemudian ada Pak Din Samsudin. Di situ mengatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ya, kita mau tahu backingnya siapa? Kok pakai backing? Jadi di sini tidak ada, saya bisa nangkap dugaan saya. Yang dimaksud itu backingnya siapa sih? Pak Jokowi. Kok bolak-balik Pak Jokowi sih? Saya ini ketua umum kami Jokowi Gibran. Pak Jokowi nggak ikut-ikutan urusan ini yang urusan pernyataan Ade Armando, Grace Natali, Abu Janda. Sampai datang Pak Din segala macam. Tapi boleh saya bilang nggak? L4 ini lu lagi. Yes. Standing position you di sana, standing position kami di sini. Jadi mau apa kalian ngomong di sana, mau apa ngomong kami di sini, orang akan bilang, oh ini kan karena berbeda posisi. Nah sekarang bagaimana kita berbaur? Kasih kami keyakinan, Pak Din, bahwa yang dilakukan oleh Ade Armando, oleh Abu Janda, oleh Grace Natali sebagai sebuah penghinaan yang serius terhadap Islam. Oke. Jangan membawa figur pribadi dari seorang Pak JK. Saya sampai ditelepon loh. Saya ini kan banyak berada di Ormas. Yes. Ya, ada di Pemuda Pancasila, ada di GRIP, ada di Laskar Merah Putih. Salah satu dari ketum kami itu nelpon saya. Saya jawab singkat, Pak Ketum, tolong didengarin video saya tentang Pak JK nih. Saya nggak mau ada bahasa di luaran bahwa Pak JK jangan disentuh. Terus kalau Pak JK tidak boleh disentuh, Pak Jokowi boleh disentuh, Bu Mega boleh disentuh. Jangan gitu cara berpikirnya. Jangan kau sentuh agamaku, karena aku tidak sentuh agama kau. Itu yang betul. Okay. Nah kalau misalnya ada sekarang, misalnya dianggap Ade Armando memotong, mengedit dan lain sebagainya. Ade Armando sudah bilang, saya siap bertanggung jawab di depan polisi. Tapi tidak usah rame-rame. Karena bagi saya Ade Armando, Grace Natali, Abu Janda ini ibaratnya ini nyamuk yang mau diserang pakai bom molotov, nggak nyambung bos. Terlalu besar mereka. Jadi justru menurut saya apa yang dilakukan ini patut saya duga ini hanya untuk justru merusak solidaritas kita sebagai sama anak bangsa dan justru menggambarkan bahwa betapa orang melihat bahwa negara ini seolah-olah dalam keadaan krisis terkait dengan masalah agama. Padahal kita baik-baik saja. Yang krisis itu sekarang Selat Hormuz. Itu serius tuh. Minyak naik. Saya baru dari Kuala Lumpur nih. Orang semua dunia sedang berpikir itu. Kapal tanker kita belum lolos tuh. Belum lolos. Malaysia udah lolos. Pikirin ke sana, jangan pikirin yang ini. Ini, nggak usah kalian bergerak. Saya kalau agama saya dihina, saya pasti mati pun saya mau. Tapi dengan keyakinan saya. Jadi jangan paksa kami berpikir bahwa kan ada kepentingan Anda di sana sehingga kami curiga. Itu. Ini kan Pak JK masuk ke dalam konflik soal mengedit ini awalnya dimulai ketika dia terseret masuk kasusnya Ijazah Jokowi ini. Banyak yang menyambung-nyambungkan juga. Ini jangan-jangan JK itu terlalu keras sama Pak Jokowi sehingga dalam artian diserang langsung gitu. Lalu mereka menyerang balik. Itu tanggapannya kayak gitu? Iya. Kan orang berpikirnya begitu, termasuk pengacaranya. Bahwa seolah-olah gara-gara Pak JK nyenggol Pak Jokowi, akhirnya Pak JK disenggol rame-rame. Kan begitu. Nah sekarang Pak JK merasa disenggol rame-rame, sekarang Abu Janda, Ade Armando, Grace Natali disenggol rame-rame lagi. Arahnya ke Pak Jokowi, kira-kira gitu. Kalau boleh saya menduga kan. Tapi saya sudah ngomong, saya sudah bicara dengan Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ada masalah dengan Pak JK. Bahwa Pak Jokowi mengatakan tidak pernah sakit hati kepada Pak JK. Beliau hanya mengklarifikasi bahwa hanya sekali dihubungi oleh Pak JK. Masalah calon gubernur DKI istilah itu nggak ada. Walaupun mereka dalam bahasa saya kawin
paksa Kawin paksa. 2014. Oke. Toh Pak Jokowi bersama sampai mereka pisah baik-baik 2019. Yes. Padahal waktu itu ada Abraham Samad Yes. yang dimajukan. Makanya Abraham Samad pun kemarin waktu ditanya di Rakyat Bersuara Selasa yang lalu, Adinda Aiman tanya, itu katanya Pak Abraham benar ya bahwa dicalonkan oleh Pak JK? Oh iya, apa oleh Pak Jokowi? Iya, kan Rasman sudah ngomong. Kan gitu ya. Yes. Nah sekarang pertanyaan orang, kenapa Pak Abraham Samad kok serius banget ya urusan ijazah ini? Nah, itu Kan dia. begitu pertanyaannya. Yes. Jadi orang sekarang gini, nah sekarang orang mulai muncul kan nih. Kalau kita tidak hati-hati, orang akan berpikir begini. Ini geng Sulawesi, oh ini geng Jawa, ini geng Sumatera, ini bahaya kita. Yes. Ini jujur nih, ada satu kata-kata ke saya, Pak Rasman, kita orang-orang Indonesia Timur lagi pantau nih, ada apa dengan tokoh kami. Nah, Jangan besok datang orang pantai, orang barat pula, orang waktu Indonesia bagian barat. Kami lagi pantau nih orang Indonesia Barat. Oh enggak ada, udah orang Jawa ada. Apa gitu? Kan enggak. Jadi menurut saya Pak JK, kalau Pak JK bisa menyelesaikan konflik Aceh di Helsinki, itu artinya Pak JK negarawan, mediator, fasilitator yang unggul. Kalau Pak JK bisa membuat perdamaian Malino 1 dan Malino 2, Ambon dan Poso, artinya Pak JK itu the best sebagai seorang mediator. Masa urusan Pak Jokowi ribut dengan Roy dan kawan-kawan nggak diambil alih sama Pak JK? Selesain Pak JK. Kalau itu terjadi, Pak JK akan lebih the best lagi. Kemudian apa lagi? Kalau Pak JK memaafkan apa yang dilakukan oleh Ade Armando, karena Ade Armando bilang kami tidak berniat menghina Pak JK, kami tidak berniat untuk mempost atau mengedit untuk merusak Pak JK, dan bahkan dia bersedia minta maaf. Kenapa nggak dimaafkan? Oke. Jangan lupa Pak JK itu mantan wapres 2 kali, seorang ketua dewan masjid, orang yang sangat negarawan dan islami. Memaafkan jauh lebih mulia daripada mengambil tindakan hukum. Oke. Karena pernyataan Ade Armando, pernyataan dari seorang Grace nggak begitu berbahaya. Tapi kalau Abu Janda memang banyak saya nggak suka bahasa dia. Nah, pro Israel lah segala macam. Tapi kalau untuk kasus ini dia nggak begitu bersuara saya lihat. Nah, makanya saya katakan ya, untuk kasus ini yang 3 orang nih menurut saya terlalu berlebihan. Kalau sampai 40 ormas melaporkan, cukup ini Pak Arief, Pak Ariswan, kawan saya ini cukup laporin. Oke. Nah, jadi terlalu besar dia, terlalu besar, dan kalian tuh bukan membesarkan Pak JK kalau begitu. Jangan-jangan nanti orang anggap wah ini mengecilkan Pak JK. Mengecil. Masa sekelas Ade Armando diadu dengan mantan wapres 2 periode 2 kali ya? Hendak lah. Ade Armando juga orang biasa-biasa aja kok. Ini dugaan saya, bukan saya tuduh ya. Yes. Oke, ini sebentar yang belum tahu nih sebenarnya Bang Rasman kemarinan seminggu atau sebulan yang lalu bertemu 4 mata nih dengan Pak Joko Widodo. Boleh di-spill instruksi apa nih yang dikhususkan untuk Bang Rasman? Untuk pertama, Pak Jokowi mengatakan bahwa terkait ijazah, Pak Jokowi mengatakan dia pun sudah gerah. Karena itu dia mendesak, Pak Jokowi minta agar segera P21. Oke. Dan info terbaru yang dapat saya, pihak kami juga sudah komunikasi dengan kejaksaan untuk segera P21. Artinya dengan P21 lah baru bisa disidangkan, lalu kemudian dibuktikan di pengadilan. Oke. Sehingga ada kepastian hukum. Kan dalam hukum itu yang saya katakan tadi, law is justice declare. Hukum itu pasti nyata dan faktual. Gak boleh katanya-katanya. Kan begitu kan? Yes. Fakta sunt potentiora verbis. Satu fakta saja bisa mengalahkan banyak kata-kata gitu. Nah jadi, di mana forumnya? Di peradilan. Nah, urusan ijazah Pak Jokowi ini menurut kami secepatnya bisa diselesaikan. Karena akan ada kepastian hukum. Nah, kemudian kaitannya dengan sebutan bahwa bilang sama termul itu. Kita kaget juga. Tapi kalau pengacaranya bilang Pak JK tidak sedang marah, kok kayaknya enggak ya? Kayaknya marah. Oke.
Nah, kalau pengacaranya bilang Pak JK tidak pernah marah-marah, itu marah-marah itu. Bilang sama termul itu. Itu bahasa siapa? Dimasalahkan sama apa? Termul itu bahasa siapa? Bahasa Roy Suryo kan? Iya. Makanya Pak JK kadang-kadang orang langsung lihat, kok sama ya kalimat Pak JK dengan si Roy Suryo. Padahal belum tentu. Iya. Maksud Pak JK sama dengan Roy, tapi kalimatnya itu loh. Beritahu dengan termul itu kalau bukan karena saya, Jokowi nggak jadi presiden. Nah, jawabannya orang bawa jawab lagi. Kalau begitu dia bisa jadi presiden, kenapa dia wapres? Dia jadi presiden. Orang bilang, kalau Pak JK bisa jadiin Pak Jokowi jadi presiden, Pak JK jadiin aja dirinya jadi presiden. Ini kan melawan arus logika dan takdir. Oke. Yang benar, Pak Jokowi dicalonkan oleh partai politik. Lalu di last minute digandengkan dengan Pak JK. Bertarung dua-dua melawan Prabowo Hatta, menang mereka. Artinya amanah di pundak mereka berdua. Bukan karena Pak JK, bukan karena Pak Jokowi juga, karena rakyat. Dan karena partai yang mengusulkan. Clear sampai di situ. Artinya Pak Jokowi agak keberatan dengan sebutan termul itu atau kayak gimana? No, tidak mengatakan keberatan. Cuma beliau ya sedih Sedih. Kenapa kok ada sebutan termul. Kemudian Pak JK kok sampai ngomong bahwa kalau bukan karena dia tidak jadi presiden. Sedih. Padahal Pak Jokowi bilang saya cuma sekali Pak Rasman dihubungi. Itu pun ketika Pak JK menelpon, Pak JK bilang, Pak Wali kan, Ya, dia masih wali kota Solo. Pak Wali, minat nggak jadi calon gubernur DKI? Pak, saya ini tidak punya partai. Silakan bantu sampaikan ke partai. Itu doang. Yang benar itu pernyataan dari Pak Jokowi kepada saya itu ada pembicaraan antara Pak Hashim Johadi Kusumo adanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terkait calon gubernur, dan itu ditindaklanjuti 2-3 kali di Jakarta sampai akhirnya dikolaborasi komunikasi dengan Pak Bu Mega, jadilah pasangan calon gubernur dipasangkan dengan Ahok. Jadi baik Ahok, baik Pak JK, Pak Jokowi nggak punya peran menentukan calon dia. Calon wakil gubernur bukan Pak Jokowi yang nentuin Ahok, calon wakil presiden bukan Pak Jokowi yang nentuin JK. Yang dia majuin adalah Abraham Samad. Dia Abraham Samad. Ya walaupun dia bilang, saya nggak sakit hati sama Pak Jokowi. Ya, kalau nggak sakit hati bantulah Pak Jokowi. Oke. Bantunya bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang ngomong sampaikan kepada kejaksaan. Kejaksaan kalau udah berkas lengkap P21 kan ya, kan keren. Jangan disebut-sebut orang di belakang seperti kata Rismon. Ada Abraham Samad minta maaf, dia bilang enggak ya. Siapa bisa buktikan antara mereka kan? Ya kan? Ini kan dulu satu mata rantai nih, Rismon, Roy. Nah sekarang mereka berantem sendiri, ya kita nonton aja lah. Cuma karena Rismon sekarang sudah menyadari kekeliruannya, maka menjadi kewajiban moral dan kewajiban hukum kami, terutama saya selaku ketua umum kami Jokowi Gibran, untuk menjaga agar kasus yang dilaporkan Pak Jokowi ini on the track. Oke. Jangan mau terprovokasi oleh pihak lain. Saya berharap Pak JK, ini endingnya ya, Pak JK, Pak Abraham Samad, Pak Jokowi, Anda ini orang-orang besar. Tolonglah lakukan sikap rangkul-merangkul. Masanya Pak Jokowi sebagai presiden sudah selesai. Masanya Pak JK sebagai wakil presiden sudah selesai 2 kali. Masanya Abraham Samad sebagai ketua KPK sudah selesai. Oke. Kalian sudah punya nama. Karena itu adem, ayem, dan guyuplah kalian. Supaya kami anak bangsa ini bisa menatap masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia, yang kata Pak Prabowo itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Ini terakhir nih Bang. Pertanyaan terakhir. Ada instruksi khusus nggak dari Pak Jokowi untuk seorang Rasman Arief Nasution? Nah, itu nggak mungkin bisa saya sampaikan. Tetapi memang orang salahnya begini. Orang menduga bahwa Rasman ini kan baru ini teman sama Pak Jokowi. Enggak lah. Dulu udah 2018, saya 2014 adalah salah satu tim pemenangan dari Pak Prabowo Hatta. 2014 ya. Bisa lihat di jejak digitalnya, sidang di MK dan lain sebagainya. Di DKPP. Kemudian 2019 saya ke Pak Jokowi Ma'ruf. 2018 saya diundang khusus
oleh istana untuk menghadiri 17 Agustus di Istana Negara di VIP. Oke. Dan disitulah kan biasanya Pak Jokowi itu kan pakai baju adat. Kemudian dia samperin beberapa tamu-tamu, termasuklah saya istri saya disalam tuh sama Pak Jokowi. Ya, aku nggak nyadar nih, rupanya kamera udah ke saya semua. Kita nggak nyadar nih karena pagi-pagi kan sebelum jam 10 saya pakai topi karena panas, pakai jas. Tiba-tiba chat WA lah ke saya, ada adik saya namanya Agam. Bang, abang disorot kamera tadi, abang udah bayar sama Pak Jokowi. Agak saya, emang kenapa? Ini tuh oh iya. Nah, pada waktu itu Pak Jokowi bilang, Pak Rasman, siapa? Nanti di 2019 kan udah mau pencalonan tuh. Iya. Nah, bantu ya, siap Bapak. Siap Bapak Presiden. Nah, saya nanti akan itu tim. Sudah terjalin dari dulu ya? Ya, makanya saya masuk. Bedanya saya tidak mau masuk di dalam lingkaran dia 2019-2024. Walaupun Bang Ali Mukhtar Ngabalin, Bang Ali Mukhtar Ngabalin tuh udah pernah ke rumah saya juga. Tanya Bang Ali Mukhtar, apa ngomong sama saya? Dinda, dari orang-orang yang ada si di bawah beberapa nama yang masuk jabatan lah, lebih berdarah-darah Adinda lagi, lebih berkeringat Adinda ketimbang mereka. Saya bilang, Bang, abang di sana, aku di sini. Aku kawal dari luar. Ada waktunya aku akrab dengan beliau. Kalau beliau lagi enak-enak jadi presiden, semua pasti akan support dia. Tapi begitu beliau ada nanti udah keluar, mungkin ada aku akan tampil. Oh, ternyata benar. Begitu sekarang orang menghina, merendahkan Pak Jokowi, aku pasang badan. Nah, masalah hubungan atau tidak, rezeki semua itu dari Allah SWT. Itu saja. Thank you. Oke, terima kasih Bang Rasman buat waktunya. Oke, mungkin sekian dari saya Oke Zoners, gue Hafid Amariansyah. Kita pamit. Baik. Makasih, bye-bye. Terima kasih Bang ya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.